Selamat sore. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Selamat datang untuk, Bapak Ibu sekalian, para nasabah, Moduit yang saya hormati, juga Bapak Ibu undangan sekalian dan juga rekan-rekan advisor yang juga saya hormati. Selamat datang di acara kami sore ini, acara reguler kami untuk para nasabah, Moduit yang, tentu, eee, kami senang untuk, bisa bertemu dengan, para nasabah Moduit, Bapak Ibu sekalian untuk setiap bulannya Pak ya. Nah, atas nama PT Moduit Digital Indonesia, saya juga sebelumnya mengucapkan Happy Chinese New Year, Gong Xi Fa Cai, Sin Nian Kualai untuk, para Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang, merayakan ya. Nah, seperti biasa kita kalau tahun baru ini kita pasti, punya semangat baru ya, punya spirit baru, kepengen untuk, mempunyai tahun yang lebih baik nih, dibandingkan dengan, tahun-tahun sebelumnya. Terutama tahun lalu ya, tahun lalu ini kita start dengan, cukup luar biasa, kita mengalami, pandemi virus corona yang tidak kita sangka-sangka. Nah tentu di tahun baru ini kita pasti mempunyai satu pengharapan baru, supaya tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah paling enak nih di tahun baru ini biasa kita memprediksi nih, wah kira-kira tahun baru ini seperti apa sih yang bakal bakal terjadi. Nah di sore hari ini kita mau coba untuk, melihat prediksi mengenai investasi di tahun, kalau tahun ini kan tahun Ox ya, tahun the year of Ox. Nah banyak sekali interpretasi dari Ox itu apa. Ada yang optimis bilang, "Wah ini tahun Ox itu sama dengan banteng. Banteng itu bull. Nah berarti market-nya ini akan bergerak naik nih tahun ini nih." Nah tapi ada juga yang bilang, "Ini Ox ini kerbau loh. Kalau kerbau itu biasa harus kerja keras, harus, lebih ekstra kerja keras supaya kita bisa lebih survive." Nah ini suatu pandangan yang menarik nih. Jadi ada yang bilang ini banteng, ada yang bilang ini kerbau. Nah, mumpung masih baru-baru mulai nih tahun barunya, kita sore ini kita mengundang 2 pembicara untuk membicarakan mengenai tahun ini, tahun, Ox ini dari sisi investasi dan juga dari sisi yang sedikit lebih tradisional yaitu dari sisi, Feng Shui. Nah, sore ini kita mengundang, Bapak Gayuh Cokrosuharto sebagai, Feng Shui analis dan juga sebagai investor di pasar modal dan juga rekan kami, partner kami dari Jarvis Asset Management yaitu Pak Paul Raymond Wijaya selaku Chief Investment Officer. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan beliau-beliau mengenai apa sih yang bakal terjadi di tahun ini dari sisi investasi. Nah, semoga, nanti acara kali ini kita bisa memberikan satu insight bagi Bapak Ibu sekalian, terutama dalam mempersiapkan, investasi di tahun 2021 ini atau di tahun Year of Ox ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan mengenai Moduit. Barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang belum, terlalu mengenal Moduit, saya coba untuk kenalkan. Izinkan saya untuk share, sekitar 5 menit, apa saja yang kami lakukan di Moduit ini. Apa sih yang kami kerjakan di Moduit nih Bapak Ibu sekalian? Eee, yang kami kerjakan di Moduit adalah kami ingin memberikan satu layanan wealth management banking yang biasa Bapak Ibu dapatkan di dunia perbankan, tapi sekarang ini kami bikin di layanan digital atau di platform digital. Nah ini yang sedang kita bangun ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ke depannya, ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi melalui produk-produk wealth management seperti reksadana, seperti asuransi, seperti obligasi, deposito, dan juga produk-produk wealth management lainnya, itu akan tersedia di aplikasi kami Moduit. Dan kami juga mempunyai satu layanan yaitu Moduit Advisor, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan, pendampingan dari, para wealth eee, para wealth management yang advisor yang sudah berpengalaman yang bergabung menjadi Moduit Advisor. Nah ini yang layanan yang kami berikan. Nah untuk menjalankan, bisnis wealth management ini kami sudah mendapatkan izin dari OJK, yaitu sebagai agen penjual efek reksadana dan juga sebagai penasihat investasi.
Nah, pada saat ini kami sudah, eee, mendistribusikan produk, yaitu produk reksadana ya. Jadi saat ini kita masih di fase pertama, kita sudah menyediakan produk reksadana. Nah, produk-produk yang ada di platform kami ini, kami lakukan pemilihan dan seleksi secara menyeluruh ya. Kami melakukan proses kurasi. Jadi kami mempunyai satu parameter yang sudah kami, persiapkan, yaitu yang kita, namakan dengan prime model. Jadi kita, eee, melakukan due diligence terhadap produk-produk yang on board di, platform kami. Demikian juga dengan partner-partner kami. Jadi partner-partner kami yang sudah masuk ke platform kami adalah partner-partner yang sudah, lolos melalui proses due diligence yang sudah kami prepare dengan menyeluruh. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, kita sudah berpartner dengan, 16 aset management, manajer investasi, dan lebih dari 80 produk. Dan kita, hari ini kita, dengan partner kami yaitu Jarvis Asset Management. Nah, kalau Bapak Ibu, melihat, alur proses transaksi reksadana melalui Moduit dan juga melalui tempat konvensional seperti perbankan, ini sebenarnya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Karena kami ini, baik, Moduit maupun, perbankan ini adalah kami sebagai agen penjual efek reksadana, sebagai APER. Dan kemudian, eee, dana-dana yang diinvestasikan oleh Bapak Ibu sekalian akan dikelola oleh rekan-rekan kami yang sudah terpilih, yaitu manajer investasi. Tetapi untuk administrasi dan penyimpanan asetnya itu dilakukan di bank custody yang sudah ditunjuk oleh manajer investasi. Jadi proses ini sama seperti pembelian proses, reksadana, di tempat-tempat lain ketika Bapak Ibu sudah bertransaksi reksadana. Nah ini jadi yang, kami lakukan tidak ada perbedaan dengan, institusi yang konvensional. Nah, Modul sendiri didirikan oleh 2 pendiri, yaitu yang pertama adalah Bapak Jeffrey Lomanto, beliau berpengalaman 15 tahun lebih di dunia wealth management, jadi sudah, fasih, dan mengerti betul seluk-beluk mengenai dunia wealth management, terutama beliau ini banyak di sisi produk dan operasional. Jadi, produk-produk yang, on board di kami, kemudian juga dari sisi, operasionalnya, baik dari ketika Bapak Ibu sekalian masuk menjadi nasabah kami, kemudian selama perjalanannya kami melakukan, eee, proses yang, menyeluruh yang kita lakukan mirip seperti yang dilakukan pada saat kita, dulu sebelumnya bekerja di dunia perbankan. Kemudian partner kami satu lagi sebagai co-founder adalah Pak Charles Yap. Beliau juga, sudah berpengalaman di bidangnya, tapi beliau ini berpengalaman di bidang IT. Jadi ini yang membidani, aplikasi kami dan juga website kami, platform kami adalah beliau dan timnya. Kami sudah ada hadir melayani Bapak Ibu sekalian, melayani masyarakat Indonesia sejak akhir 2018 ketika kami pertama kali mendapatkan izin dari OJK yaitu izin sebagai APER, agen penjual efek reksadana. Nah kemudian di pertengahan tahun 2019 kami mendapatkan lisensi OJK kedua yaitu sebagai penasihat investasi. Nah jadi ini kami, di usia yang, cukup muda ini kami sudah mendapatkan 2 lisensi dari OJK. Tadi di awal saya sempat menyebutkan bahwa kita juga mempunyai layanan yang pendampingan diberikan oleh, teman-teman Moderate Advisor. Teman-teman Moderate Advisor ini, eee, mereka ini adalah mereka yang sudah berpengalaman di wealth management. Rata-rata yang join dengan kami adalah yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia wealth management. Jadi ketika join ke kami mereka sudah mempunyai pengalaman yang sangat sangat sangat, banyak ya dan sangat, untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam, mengembangkan portofolionya Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu layanan yang kami berikan adalah bisa, melalui rekan-rekan kami, partner kami sebagai Moderate Advisor. Kemudian untuk membekali, rekan-rekan kami, partner kami yaitu Moderate Advisor, kami juga memberikan, market update dan juga terus memberikan pengetahuan supaya teman-teman advisor ini juga mendapatkan, keadaan-keadaan real yang terjadi di market
untuk memberikan layanan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan pengenalan saya ini bisa untuk, eee, lebih memperkenalkan Moduit kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin mengetahui tentang Moduit bisa, akses ke website kami www.moduit.id. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai Moduit dan layanannya, bisa menghubungi rekan-rekan kami yang advisor-advisor yang mengundang Bapak Ibu sekalian, dan juga atau bisa juga menghubungi Moduit Helpdesk di nomor yang tertera ini. Nah, jadi ini adalah sedikit pengenalan mengenai Moduit. Eee, Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, kita akan siapkan sesi, Q&A di akhir acara setelah pembicara kita berbicara di sore hari ini. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kami akan undang pembicara pertama kita, yaitu Bapak Gayuh Cokro Suharto atau biasa dikenal nama bekennya di dunia Feng Shui adalah Gayo Co. Jadi beliau ini sudah berpengalaman 10 tahun lebih di bidang, Feng Shui, sudah melayani 300 lebih nasabah di seluruh Asia. Nanti kita akan dengarkan nih, bagaimana pengalaman, Pak Gayo dalam, melakukan analisa Feng Shui, khususnya klien-klien Pak Gayo ini banyak di bidang institusi, dari perbankan, dari, aset manajemen dan juga sekuritas. Beliau sering diundang untuk menjadi, pembicara di sesi-sesi seperti sekarang ini. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya persilakan pada Pak Gayo. Silakan. Ya, terima kasih Stefanus. Ya, selamat sore semuanya, sahabat investor, sahabat Moduit semuanya. Perkenalkan, nama saya Gayo Cokro Suharto, biasa dipanggil Gayo. Di sore hari ini, saya akan membantu sahabat sekalian untuk membaca alur 2021 tentang Feng Shui Indonesia. Ya, nama saya Gayo Prasetyo Cokro Suharto, saya dari Semarang, dan saya sudah banyak diminta sama banyak sekuritas di Bursa Efek Jakarta untuk membawakan Feng Shui Night setiap tahun. Cuman kemarin karena pandemi di 2020, semuanya saya lakukan secara online dan termasuk awal 2021. Nah, sekarang kita masuki saja apa yang baik dan apa yang jelek di tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, tahun 2021 adalah tahun sapi logam. Nah, di mana orang kalau bilangnya Xing Zhou. Xing itu elemennya logam negatif, dan Zhou sebagai lambang dari Xiao Kerbau itu elemennya tanah negatif. Dan pergantian tahun baru 2021 ini dimulai dari 12 Februari 2021 kemarin. Nah, apakah dampak kerbau logam terhadap alam, terutama alam Indonesia ini? Satu, iklim yang tidak menentu. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak angin, karena ini mungkin dampak dari La Nina. Juga yang lebih mengerikan lagi, nanti takutnya terjadi bahaya gagal panen di tengah tahun ke belakang. Juga musim hujan yang relatif lebih panjang. Seperti yang kita ketahui, sekarang di Semarang saja kemarin baru saja ada banjir besar. Juga pandemi yang mulai menemukan titik terang, tetapi masih jauh dari kata berakhir. Maka semoga semua yang sudah beruntung mendapatkan vaksin tetap menjaga kesehatannya. Kemungkinan kembali terjadi banjir besar, kalau menurut saya ini sudah bukan kemungkinan ya, beberapa sudah memang terjadi, Semarang, Jakarta, dan sekitarnya. Laut dan udara yang tidak bersahabat dalam transportasi. Ini berhati-hati kalau pergian lewat udara atau laut, tolong diperhatikan cuaca juga. Nah, sekarang banyak yang bertanya setiap kali saya membawakan seminar, apakah Pak Ce, apakah Cewe dan Cap Jisyo itu? Sebenarnya yang namanya Pak Ce itu bukan suatu ilmu. Pak Ce adalah karakter dari tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan jam lahir Anda. Nah, dari empat komponen itu kita bisa mendapatkan 8 karakter yang kita sebut secara Chinese sebagai Pak Ce. Sebagai contoh adalah pria ini. 6 Maret 1970 jam 3 pagi. Ini akan menghasilkan Pak Ce yang seperti ini.
antara pilar pilar bumi dan cabang langit. Ini menghasilkan pajak yang bisa dihitung menurut hitungan Cina. Nah, apakah kegunaan dari pajak ini? Bisa digunakan untuk mencari nama untuk anak yang baru lahir atau yang kita kenal dengan Jiming. Terus yang kedua adalah perencanaan dan dekorasi rumah atau yang orang katakan sebagai feng shui. Menghitung tren siklus 10 tahun. Ini yang biasanya pasien saya sering tanya, Pak, kenapa ada orang yang dulu hidupnya enak, mendadak jatuh miskin? Atau orang yang dulunya tidak punya apa-apa mendadak menjadi kaya? Karena perkembangan siklus 10 tahun mereka sudah berubah. Terus karir dan pekerjaan yang cocok. Selama data yang diberikan kepada saya, jam lahir, tanggal lahir itu cocok, maka di situ bisa dideterminasikan pekerjaan atau karir yang cocok bagi Anda. Tips kesehatan. Dan di level yang sangat tinggi bisa menghitung arah perkembangan suatu negara. Nah, ini maksudnya apa? Ini saya contohkan seperti ini. Ini adalah Cewetoso atau Flying Star dari Indonesia. Bagaimana kita menghitung suatu negara? Nah, ini kita ambil dari tanggal kemerdekaan proklamasi negara kita tercinta ini, 17 Agustus 1945 jam 9 pagi. Atau dideklarasikannya yaitu tepatnya 9.15. Apa yang bisa kita lihat dari data tersebut? Nah, ini kita ambil positif dan negatif. Sekarang kita positifnya dulu, biar lebih semangat. Di tahun 2021, hubungan antar negara berkembang dengan sangat pesat. Indonesia akan banyak membuka diri terhadap negara-negara tetangga dan negara-negara yang siap untuk membantu Indonesia di 2021. Di tengah tahun ke belakang diharapkan nilai mata uang rupiah akan mengalami penguatan. Nah, ini semoga ekonomi Indonesia mengalami perbaikan mulai dari Juni ke belakang. Banyak bantuan dari negara asing untuk memajukan infrastruktur. Bagi yang suka saham-saham infrastruktur, boleh dilihat nanti di akhir tahun. Terus memajukan proyek digitalisasi. Ini adalah efek dari pandemi corona. Karena dengan itu banyak orang yang menyadari bahwa pentingnya proyek digitalisasi di tahun 2021 untuk membantu komunikasi antar manusia di dunia ini. Nah, dan setelah infrastruktur, maka ada properti yang mulai menggeliat di akhir tahun. Maka cermati saham-saham properti di akhir tahun 2021. Yang kurang baik apa? Bahan kebutuhan pokok mengalami lonjakan harga. Dengan iklim dan alam yang kurang mendukung seperti ini, maka banyak kegagalan panen. Dan jika banyak kegagalan panen, maka semua kebutuhan pokok akan mengalami kelangkaan dan harga mulai melonjak. Bencana alam, khususnya gempa bumi dan banjir, itu harus cukup diperhatikan oleh pemerintah tahun ini. Banyak kasus korupsi atau penyelewengan dana yang diungkap. Ini lanjutan dari cerita lembaga-lembaga yang menggunakan jasa dana nasabah untuk keperluan yang tidak benar. Banyak lapangan kerja yang tutup karena tidak bisa bersaing dengan digital market. Ini juga pemerintah harus banyak menyikapi karena di era pandemi seperti sekarang, sudah tentu orang-orang akan beralih ke dunia online, dan itu jika yang tidak bisa bersaing atau tidak bisa mengikuti teknologi, pasti akan kandas. Hal ini mengakibatkan angka pengangguran yang meningkat. Nah, dan yang terakhir, kondisi ekonomi yang cenderung fluktuatif di tengah tahun pertama. Makanya ini IHSG berhasil menembus angka 6.200, 6.300. Saya harap semua tetap berjaga-jaga terlebih dahulu karena koreksi baru saja akan dimulai. Nah, apa yang bisa kita lihat dari data presiden kita? Mari kita lihat. Ini adalah data dari Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu tanggal 21 Juni 1961. Kebetulan ini tahunnya Pak Jokowi, tahun Kerbau. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kehidupan Pak Jokowi di tahun ini? Nah,
Beliau akan banyak mengeluarkan kebijakan yang memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ini sudah sangat bagus dan sudah di depan mata. Lalu, berusaha mempertinggi citra Indonesia kepada dunia untuk memajukan ekonomi pasca pandemik. Saling membantu antar negara itu sangatlah diperlukan di era 2001 atau pasca pandemik nanti. Memajukan bidang telekomunikasi dan teknologi untuk memudahkan akses komunikasi di masa depan. Ini juga merupakan salah satu proyek yang harus beliau tilik di 2021. Yang terakhir adalah memperhatikan secara khusus sektor pertambangan sebagai salah satu pilar ekonomi di 2021. Maka tahun 2021 tidak akan jauh-jauh dari trio metal kita, Antam, Tins, dan Inco. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas SEO tahun 2021 secara global. Dimulai dari SEO pertama yaitu tikus. Tikus baik, banyak kesempatan terbuka, pertumbuhan ekonomi yang baik, tapi harus selalu low profile. Biar disayang orang banyak. Lalu kerbau, harus bersabar. Ya, kepada beliau Pak Jokowi, 2021 harus banyak bersabar. Merupakan tahun yang baik untuk belajar. Harus sangat aktif dalam mencari celah kesempatan, termasuk mencari investor luar negeri. Jangan merubah arah kerja secara drastis. Macan, banyak bantuan dalam pekerjaan. Bagi yang single merupakan waktu yang baik untuk mencari jodoh. Jangan mencampuri masalah orang lain di tahun ini. Nah, kelinci, hindari konflik di tempat kerja. Harus berpikir matang sebelum melangkah untuk mencapai hasil yang maksimal. Jangan terlalu memaksakan untuk membuat perubahan besar di tahun ini. Naga, sebenarnya naga ini ada plus dan minus ya. Di beberapa literatur mengatakan ini merupakan tahun yang kurang bagus. Di beberapa literatur merupakan tahun yang cukup bagus. Tetapi buat saya semua tahun adalah tahun yang bagus, hanya bagaimana Anda menyikapinya. Bantuan dari rekan kerja merupakan tambang emas Anda di tahun ini. Kontrol emosi untuk mencapai hasil yang maksimal. Banyak kesempatan baik dari pergaulan. Mungkin ini yang perlu diperhatikan adalah kesehatan Anda. Terlalu kecapean dan hati-hati penyakit musiman. Ular, baik. Tahun yang sangat baik bagi kehidupan Anda. Banyak kemajuan untuk karir dan keluarga Anda. Banyak membantu sesama, maka rezeki Anda akan berlimpah di tahun ini. Kuda, ini juga ada yang bilang kurang bagus, ada yang bilang bagus. Mari kita sikapi bersama. Bekerja dengan ulet untuk mencapai keberhasilan. Semua langkah dipikirkan dengan matang, perhatikan kesehatan dan hubungan dengan masyarakat. Merupakan tahun yang baik secara keseluruhan. So, buat kuda itu sebetulnya yang kurang bagus di bidang kesehatan, maka hati-hati. Kambing, kurang bagus, tahun di mana banyak pasang surut di karir Anda. Harap bersabar dengan semua ujian di tahun ini. Perbanyak waktu dengan keluarga karena ini adalah support terbesar Anda dalam tahun ini. Selesaikan masalah setahap demi setahap. Monyet cukup bagus, di sini baik. Tahun yang sangat baik bagi karir Anda. Tunjukkan kelebihan Anda untuk mendapatkan penghargaan ekstra. Fokus kepada pekerjaan Anda, niscaya semua akan indah pada waktunya. Kerja keras membawa hasil maksimal bagi Anda. Ya, selamat bagi monyet. Nah, ayam juga baik. Banyak kebaikan yang datang dalam hidup Anda. Tahun yang baik untuk memperluas jaringan kerja dan lingkaran sosial. Terus berimprovisasi untuk mencapai kemajuan. Tahun yang baik bagi yang single untuk atau yang menginginkan keturunan. Ya. Ini sekarang anjing. Anjing juga kurang begitu baik. Keberuntungan di dalam bencana adalah judul tahun ini bagi Anda. Jadi jangan takut jika Anda merasa tahun ini merupakan tahun yang berat bagi Anda, karena di balik semua kesusahan Anda akan ada keberuntungan. Bersabar dalam pekerjaan merupakan kunci utama. Babi, waktu yang bagus untuk belajar hal baru, ambil setiap kesempatan yang ada di depan Anda. Dan di tahun ini jangan terlalu mengedepankan ego. Dan ini saya kasih note kecil,
yaitu hanya ada 4 sio yang jong dengan tahunnya sendiri, yaitu naga, kuda, ayam, dan babi. Setelah ini, kita masuk ke sektor yang ditunggu-tunggu, yaitu pembahasan sektor saham berdasarkan feng shui. Tahun kerbau logam ini sangatlah bagus untuk untuk elemen yang didasari oleh logam. Jadi di sini ada pertambangan, antam tins, otomotif manufaktur, kedokteran dan kesehatan, telekomunikasi, dan bank. Seperti Anda tahu hari ini bank mau besar maupun kecil lagi action di hari ini. Maka perlu diperhatikan sektor logam pada tahun 2021. Tanah juga bagus, seperti perkebunan, CPO diharapkan bisa beraksi di tahun ini. Peternakan juga tidak kalah bagusnya, tetapi peternakan agak di belakang. Real estate dan bangunan ini juga pemain-pemain di kuarter-kuarter terakhir. Yang baik, ada bahan bakar Akra dan PTBA cukup lumayan. Rokok diharapkan mungkin setelah vaksin ini mulai banyak orang yang bebas dan merokok lagi, tidak peduli cukai. Stasiun TV, kalau kita di rumah terus pasti butuh hiburan, itu SCMA, MNCN, mungkin dari situ mereka bisa tumbuh. Sektor yang biasa saja itu yaitu air, supermarket, seperti LPPF, RALS, MPPA, ya kita bisa trading singkat aja. Transportasi, JSMR, GIA itu biasanya naik sebentar, turunnya dalam, maka harus sedikit berhati-hati. Nah, yang kurang ini seperti furniture, wood, pakaian, sril, dan duo kertas kesayangan kita, Tekim INKP ini menurut saya setelah kuarter 3, kuarter 4 mungkin tolong hanya trading saja ya, karena mungkin kurang diuntungkan dari elemennya. Kalau sekarang memang saya tahu ini sedang harga yang sangat baik. Begitu. Nah, terus biasanya setelah seminar banyak yang tanya kepada saya, Pak, gimana kalau SEO saya sedang kurang bagus? Saya tidak pernah bilang jelek, adanya kurang bagus. Saya selalu bilang orang sabar itu kekasih Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kita harus selalu belajar dari apa yang terjadi dalam hidup ini. Nah, kalau kurang bagus, kita harus membalik semua kata-kata menjadi positif. Karena efek psikologi itu sangat menguntungkan bagi kita. Nah, dari sini saya meminta waktu sebentar dari dari presentasi saya untuk 2 menit memutarkan video sebentar. Nah, ini videonya cukup bagus. Pada suatu hari, seorang yang bijak meminta kepada seorang tukang emas yang sudah tua untuk membuat cincin dan menuliskan sesuatu di dalamnya. Sang bijak berpesan, tuliskanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dari seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu, supaya bisa menjadi pelajaran bagi hidupku. Berbulan-bulan si tukang emas yang tua pembuat cincin itu merenung, kalimat apa yang patut diukir di cincin emas yang kecil itu. Akhirnya, si tukang emas mengukir sepotong kalimat dan menyerahkan cincinnya pada sang bijak. Dengan tersenyum, sang bijak membaca tulisan kecil di cincin itu. Bunyinya, yang ini pun akan berlalu. Awalnya, sang bijak tidak terlalu paham dengan tulisan itu. Tapi suatu ketika, tatkala menghadapi persoalan hidup yang pelik, tak sengaja ia membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lalu, ia pun menjadi lebih tenang. Dan tatkala ia sedang bersenang-senang, ia pun tak sengaja membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lantas, ia menjadi rendah hati kembali. Ketika kita mempunyai masalah besar ataupun sedang dalam kondisi terlalu gembira, ingatlah kalimat, yang ini pun akan berlalu. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Jadi, ketika kita punya masalah, jalanilah dan janganlah terlalu bersedih. Demikian juga, tatkala kita sedang senang, nikmatilah dan syukuri, jangan lupa diri. Ingatlah, apapun yang kita hadapi saat ini, semuanya akan berlalu. Untuk itu,
Tetaplah sejuk di tempat yang panas, tetaplah manis di tempat yang begitu pahit, tetaplah merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetaplah tenang di tengah badai yang paling hebat. Semua yang ada di dunia ini tak ada yang abadi, kecuali ketidakabadian itu sendiri. Selamat menikmati hari yang indah ini, yang ini pun akan berlalu. Ya, itu adalah satu tingkat yang sangat bermakna bagi kita semua. Ya, jadi sekian dan selamat sore dari presentasi saya. Semoga bisa membantu investor sekalian. Oke, terima kasih banyak Pak Gayo. Mari kita kasih Ya, tepuk tangan sama-sama, virtual Stefanus. buat Pak Gayo.